Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah asal-usul Sunan Ampel. Di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhara. Bukhara ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan ulama-ulama besar seperti sarjana hadis terkenal yaitu Imam Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahli sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi diperintah oleh ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini oleh beliau dilaksanakannya dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa. Oleh Raja Cempa dijodohkan putrinya bernama Dewi Candrawulan. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinannya dengan Dewi Candrawulan, maka Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra yaitu Said Ali Rahmatullah dan Said Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Candrawulan yang bernama Dewi Darawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar hadian yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya, sebutan ini cukup dipersingkat menjadi Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati, sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipati yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu istri yang diberikan kepada adipatinya bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan diberikan kepada Adipati Aryo Damar, saat itu Dewi Kian sedang hamil 3 bulan. Kemudian Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu atau Dewi Kian sampai si jabang bayi lahir ke dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian itulah nanti yang akan diberi nama Raden Hasan atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah, salah seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro, Jawa Tengah. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara. Dan para adipati banyak yang tak loyal lagi kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tak banyak yang sampai ke istana Majapahit, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu sangatlah bersedih hati, lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta-pesta dan main judi serta bermabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam ini diteruskan negara akan menjadi lemah, dan jika negara sudah kehilangan kekuatan, betapa mudahnya bagi musuh untuk
menghancurkan kerajaan Majapahit Raya. Ratu Drawawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, dia mengajukan pendapat kepada suaminya, "Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti," kata Ratu Drawawati seperti itu kepada Prabu Brawijaya. "Betulkah?" tanya sang Prabu. "Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Candrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini." "Tentu saja aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Cempa bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit ini," kata sang Prabu Brawijaya. Maka pada suatu hari kemudian diberangkatkanlah utusan dari Majapahit menuju negeri Cempa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit di negeri Cempa sangat disambut gembira oleh Raja Cempa, dan Raja Cempa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalamannya. Kemudian berangkatlah Sayyid Ali Rahmat ke Tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya yang sudah saya sebutkan tadi. Ayah Sayyid Ali Rahmat adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi, dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban. Tetapi di Tuban, tempatnya di desa Gesikharjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit di sana. Dan di Gesikharjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi kemudian meninggal dunia, terus dimakamkan di Gesikharjo. Di situ, yang di situ juga termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sayyid Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling ke daerah Nusa Tenggara, kemudian sampai ke daerah Bima, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima, dan akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Sayyid Ali Rahmatullah kemudian meneruskan perjalanannya lagi ke Majapahit menghadap ke Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Drawawati. Pada waktu itu kapal layar yang ditumpanginya mendarat di pelabuhan Canggu. Kedatangannya sangat disambut sukacita oleh Prabu Kertabumi, lebih-lebih sang Ratu Drawawati, lebih sebagai bibinya. Wanita itu memeluknya erat sekali, seolah-olah sedang memeluk kakak perempuannya yang berada di istana kerajaan Cempa, karena wajah keponakannya itu memang mirip dengan kakak perempuannya. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu setelah Sayyid Rahmatullah beristirahat melepas lelah. Dengan sikapnya yang sopan, tutur katanya pun yang halus, Sayyid Ali Rahmatullah menjawab, "Dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka." "Bagus," sahut sang Prabu, "demikian. Bila demikian,
kau akan aku beri hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan Pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Sang Prabu berkata demikian. Terima saya haturkan Gusti Prabu, jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Disebutkan dalam literatur bahwa selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit pada waktu itu dan kemudian dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian Sayyid Ali Rahmatullah adalah salah satu termasuk bagian Pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Semenjak Sayyid Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran tersebut. Nah, para pangeran pada zaman dulu ditandai dengan nama depannya, yaitu Radian atau Raden yang berarti tuanku. Selanjutnya setelah itu beliau lebih terkenal dengan sebutan Raden Rahmat. Kemudian selanjutnya pada hari yang telah ditentukan oleh beliau berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut sebagai Ampel Denta. Nah, rombongan itu melalui desa Krian, Wonokromo, terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan beliau juga berdakwah kepada penduduk-penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukannya cukup unik beliau. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan ayaman rotan. Kipas-kipas itu oleh beliau dibagi-bagikan kepada penduduk setempat secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, para penduduk pun senang. Penduduk hanya cukup menukarnya dengan kalimat syahadat saja. Kenapa senang? Karena para penduduk sangat senang mengetahui kipas itu bukan sembarangan kipas biasa. Akar yang dianyamnya bersama rotan itu ternyata berdaya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat demikianlah Raden Rahmat memperkenankan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Cara itu terus dilakukan hingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu wilayah desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Di sana masih banyak hutan yang digenangi air atau rawa-rawa. Dengan karomahnya Sang Raden Rahmat, karena beliau juga termasuk waliullah, penyebar agama Islam, bersama rombongan membongkar hutan dan mendirikan tempat sembahyang yang sederhana atau bisa dikatakan langgar. Tempat sembahyang tersebut sekarang telah dirubah menjadi masjid yang cukup besar sekali dan bagus, dinamakan sesuai dengan nama Raden Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat itu pula Raden Rahmat bertemu dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo dan Ki Bangkuning. Kedua tokoh ini masyarakat sebagai tokoh yang terkenal. Dan beliau berdua juga masuk Islam dan menjadi pengikut Raden Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Raden Rahmat untuk
mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam itu. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini meneladani apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali sampai di Madinah. Dan karena beliau menetap di desa Ampel Denta menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Jadi begitu ya sejarahnya, Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata sesuhunan ya. Sunan berasal dari kata susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhu, nan artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya Sunan Ampel, beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau di Surabaya. Sebagian dari ajaran beliau yang terkenal sampai sekarang yaitu falsafah moh limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela. Yang pertama moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, moh maling tidak mau mencuri, moh mada tidak mau menghisap candu, ganja dan lain-lain, moh madon tidak mau berzina, main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil pendidik yang dididikkan oleh Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah. Hanya saja ketika diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Nah, kemudian Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan disuruh wilayah Majapahit dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam ataupun tidak ada paksaan dalam beragama. Itu sejarah asal-usul dari Sunan Ampel yang sekarang banyak sekali yang ziarah di Surabaya untuk mengunjungi makam Sunan Ampel.